Shalom, puji Tuhan. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, Yakobus, Rasul Yakobus di sini mengingatkan kita untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar, ya. Bahkan mendengar sampai dalam taraf mengerti pun percuma kalau kita tidak sampai melakukan firman yang kita mengerti itu. Di sini di ayat 19 pembukaannya Rasul Yakobus berkata begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingat, jangan lupa hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi pembukaannya di sini Rasul Yakobus mengingatkan kita untuk kita ini menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik, cepat untuk mendengar, ya. Dan secara khusus ini berbicara tentang mendengar firman Tuhan. Tetapi dalam hal lain pun kita harus lebih banyak mendengar daripada berkata-kata, mendengar daripada cepat marah. Dan perintah untuk cepat mendengar juga diiringi dengan perintah untuk lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Berarti ketiga hal ini penting. Cepat untuk mendengar firman, cepat untuk mendengar dengan penuh perhatian, dan lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Karena di sini dikatakan amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kita lihat bahwa bukan hal sepele kalau kita itu suka marah. Bukan hal yang sepele kalau kita mendengar sesuatu hal sedikit bahkan, tetapi kita langsung meresponi dengan kata-kata yang begitu banyak, bahkan disertai dengan amarah. Dan kebiasaan ini dianggap hal yang biasa oleh kebanyakan orang. Belum mendengar dengan jelas, belum memastikan suatu berita, sudah ngomel-ngomel, bahkan sampai dalam taraf marah. Repotnya lagi kalau ternyata kita sudah marah dengan salah, dan kita tahu marah kita juga itu ternyata tidak benar, kita susah sekali untuk mengucapkan permintaan maaf. Sudah memaki-maki dengan kemarahan yang meluap-luap, kemudian ternyata yang kita maksud dengan kemarahan kita itu salah, berita yang kita dengar salah, sehingga kemudian kita malu. Sayangnya walaupun malu karena marahnya salah, toh tidak minta maaf juga. Betapa banyaknya dosa kita hanya gara-gara marah. Kalau dikupas atau dibahas seberapa banyak orang yang suka marah, dan ini kemudian dikategorikan dosa, bayangkan kemudian kira-kira neraka itu penuh atau enggak?
apalagi kebiasaan orang Indonesia, seakan-akan kalau sudah tidak marah, dengan berjalannya waktu, maka kemarahan kita itu diampuni. Padahal tidak seperti itu. Segala sesuatu yang kita tidak mengakui dan meminta maaf atau meminta ampun, maka dosa itu tetap ada pada kita. Berhati-hati dengan hal ini, karena kita orang Indonesia itu fokusnya adalah korupsi. Ya. Wah, kalau korupsi dosa besar. Ya. Tapi kalau marah-marah, oh enggak, itu darah tinggi. Loh, kalau darah tinggi itu minum obat tidur supaya tidak marah. Ya. Kalau Anda tidur, Anda tidak akan marah. Kalau sampai Anda tidur sambil marah, wow, Anda butuh pelayanan khusus. Ya. Jadi jangan suka marah. Dan kalau marah jangan beralasan karena darah tinggi. Apalagi kemudian alasannya sudah kebiasaan. Wah, ini sudah. Ya. Belajar untuk cepat mendengar. Mendengar dengan teliti. Dalam hal apapun juga, secara khusus dalam hal firman, ya, mendengar dengan teliti. Jangan baru mendengar sampai koma sudah langsung meresponi, nyindir ini nyindir, ya kan? Jangan. Dengarkan dulu alasan pembicaraan itu, alasan pengupasan firman. Jangan berhenti sampai koma. Keluarga kita aja kalau masih koma, oh kita masih berusaha kan? Tidak mungkin kalau masih koma, sudah dong, sudah berhenti. Ya. Tidak mungkin kan? Tapi kalau kita mendengar firman, baru sampai koma, sudah meluap marahnya. Jadi, mari kita perhatikan gaya hidup kita. Biarlah gaya hidup mendengar dengan teliti, mendengar sampai selesai, mendengar dengan jelas, itu menjadi kebiasaan kita. Jangan ingin cepat-cepat meresponi, padahal belum jelas. Ya. Jangan cepat-cepat marah, padahal mungkin ujung-ujungnya pujian untuk Anda. Ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara dan Yesus tidak mengunjungi dia, Yohanes Pembaptis kemudian menyuruh dua pengikutnya untuk datang pada Yesus dan bertanya, sungguh-sungguhkah engkau itu Mesias? Itu kalau dilanjutkan itu begini bunyinya, kalau memang sungguh-sungguh engkau Mesias, kok tidak tahu terima kasih? Sebelum orang lain tahu bahwa engkau Mesias, engkau adalah anak domba Allah yang diutus itu, bukankah aku Yohanes Pembaptis yang memberitakan? Istilah kasarnya, bukankah aku yang mempromosikan engkau sebelum engkau ada apa-apanya? Tetapi setelah terkenal, aku mengalami seperti ini, kejatuhan, masuk dalam penjara, berkunjung aja tidak. Dan Yesus luar biasanya tidak meresponi panjang lebar. Kalau kita kan biasanya, dengan penjelasan yang begitu panjangnya. Yesus hanya katakan, sampaikan kepada Yohanes, ya, orang sakit disembuhkan, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Nah, sampaikan. Nah, setelah itu, Yesus setelah dua pengikut Yohanes Pembaptis pergi, Yesus baru berkata begini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perhatikan, orang yang kecewa, apalagi sampai marah, ya kan? Ingat, engkau sudah menolak Tuhan.
Enggak Pak, saya enggak menolak Tuhan, saya hanya menolak Pak Yusak. Ketika saya menyampaikan firman, ingat saya menyampaikan hati Tuhan. Ya, hati-hati dengan tindakan kita sehari-hari yang kita anggap remeh. Hati-hati. Nah, setelah itu Yesus baru memuji-muji Yohanes Pembaptis. Bahkan kemudian ditutup, dari antara anak orang yang dilahirkan perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bayangkan itu. Yohanes Pembaptis sudah kecewa, tetapi Yesus justru memuji-muji dia. Bayangkan ketika kita kecewa kepada seseorang, ternyata orang itu mungkin bercerita kepada orang lain, saya dulu waktu masih miskin, kalau bukan karena orang itu yang selalu mengantarkan makanan, saya mati kelaparan. Tetapi kan hal seperti ini, si pemarah itu kan mungkin tidak tahu kan, kalau kita itu suka memuji-muji dia kepada orang-orang yang kita kenal yang lain. Oleh karena itu, kalau persoalan belum jelas, dengarkan dengan teliti, dengarkan dengan seksama, buat diri Anda mengerti, sehingga Anda tidak asal nyeplos, kemudian marah-marah. Karena ketika marah, biasanya itu diikuti tindakan. Dan ayat 20 berkata, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Wow, berapa banyak orang yang melakukan tindakan. Makanya bahkan suami istri kalau lagi marah, jangan cepat-cepat bertindak. Sudah, kita cerai aja, kemudian pisah rumah. Ya. Jangan. Bahkan kekristenan keluar dari mulut kita saja, jangan. Lebih baik cerai. Engkau sedang memutuki pernikahanmu sendiri. Ingat di sini, hati-hati ketika kita marah, lebih baik diem. Ya, lebih baik diem. Enggak Pak Yusak, saya darah tinggi, minum obat supaya Anda tidur. Ya. Kalau sampai Anda marah-marah waktu tidur, panggil saya. Ya. Jadi jangan suka marah. Ayo coba tanya ke orang-orang yang Anda kenal baik. Seberapa banyak orang, menurut orang-orang itu, saya ini pemarah atau bukan? Ya. Saya ini orang baik atau bukan? Paling gampang lagi kalau tanya kepada pembantu. Kalau pembantu jujur, berani, tanya itu sudah. Ya. Jadi lihat di sini, amarah manusia tidak mengerjakan, bukan yang baik. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau sudah marah, sepeda motor diangkat dibanting, padahal cicilannya belum lunas. Ya. Hati-hati kalau marah. Pokoknya kalau marah masuk kamar. Jangan mengucapkan sesuatu dalam kemarahan. Jangan melakukan sesuatu ketika kau marah. Lebih baik kau diam. Ya. Apalagi ketika kau marah kemudian kau doa. Tunggu aja Tuhan. Pasti Tuhan bicara nih, ada apa nak? Kau pasti nangis. Masa kau akan berkata kepada Tuhan, Tuhan saya ini lagi marah loh. Pokoknya siapa yang ada di hadapan saya hantam. Ini aku. Nah kalau sudah dengar seperti itu jangan. Ini aku. Yuk jangan suka marah. Jangan suka marah. Jadi sabar panjang. Kalau sabar tuh harus panjang, ya kan?
Karena gandengannya selalu panjang, sabar. Makanya kalau sabar harus panjang. Ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oleh karena itu, Anda perhatikan dua nabi terbesar, Yohanes Pembaptis, yang menjadi kecewa, bersyukur dia langsung dihukum mati, dipenggal. Ya, bersyukur. Kemudian Nabi Elia yang menjadi marah atau bisa dikatakan putus asa, tetapi bukankah di sana ada unsur kemarahan? Karena Elia selalu berkata, hanya aku loh Tuhan, hanya aku, hanya aku. Itu kan ada nada kemarahan. Dan dalam kemarahannya dia putus asa. Dan Anda tahu pelayanan Elia sampai di sana. Karena ketika Tuhan berbicara kepada Elia, Tuhan langsung katakan, Urapi Hazael, Urapi ya, Elisa, Urapi raja satunya siapa lupa. Yang pasti pelayanan Elia selesai sudah. Seringkali orang kan menganggap remeh marah-marah kan. Ingat, ketika kau marah, kau tidak mengerjakan hal yang benar. Sehingga ketika Elia marah, kecewa, putus asa, pelayanannya selesai. Anda hanya mendengar Elia kemudian mengurapi 3 orang ini, dan tidak ada lagi yang dikerjakan. Jangan marah. Untuk apa sih marah-marah? Bahkan seharusnya kita itu memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk marah. Jangan diambil alih kemarahan kita. Ya. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Perhatikan ayat ini. Sebab itu berarti kan awalnya itu kan marah yang dibahas. Ternyata setelah membahas marah, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, ya, dan kejahatan yang begitu banyak. Lihat di sini. Ternyata orang yang suka marah-marah itu di dalam hatinya penuh kejahatan. Ada rasa sombong, apalagi untuk menutupi bahwa kejahatannya ketahuan, kan biasanya marah. Jadi lihat di sini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Sebab apa? Ketika kau marah-marah itu membuktikan ada kejahatan di dalam hati. Suka marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Anda bisa bayangkan di sini. Kejahatan yang begitu banyak diluapkan dalam kemarahan. Kejahatan yang begitu banyak, ketika hati kita tidak bisa nampung kejahatan yang begitu banyak itu, meluaplah dalam kemarahan. Jangan remehkan kemarahan. Saya sudah sering katakan, saya sudah menikah dengan istri saya 31. Belum tentu setahun sekali itu tengkar, ya. Atau saya masuk lebih dalam lagi, belum tentu setahun sekali itu salah paham. Belum tentu. Jadi mari kita perhatikan bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak.
Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Bahwa ketika kita itu menerima firman masuk dalam hati kita, maka firman itu akan berbicara kok. Ketika kita menghadapi masalah atau akan melakukan sesuatu, firman itu loh yang akan berbicara. Suaranya lembut. Tidak perlu selalu mencari nabi-nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ketika Anda mendapatkan firman, firman itu tertanam dalam hati kita. Ketika kita ada masalah atau perlu pimpinan firman, maka firman itu yang akan berbicara. Dan itu suaranya lembut. Bahkan seringkali saya singgung, seringkali firman itu yang berbicara kepada kita, mengingatkan berdoa. Kamu itu belum berdoa. Firman itu yang akan mengingatkan dengan lembut. Oh, betapa perlunya kita firman. Tetapi nanti kita akan bahas sampai melakukan firman. Kalau enggak, Anda hanya akan menjadi sombong ketika mempunyai banyak firman, bahkan mengerti firman tetapi tidak melakukan. Anda sombong dan Anda tidak akan bisa dikasih tahu. Saya sedih melihat apologet Kristen sekarang tengkar sendiri di medsos. Oh, tengkar sendiri. Kalau dulu debat Islam Kristen, sekarang debat Kristen. Kenapa? Jangan-jangan terlalu banyak firman, tapi tidak pernah dilakukan. Misalnya, doa minimal 1 jam, sudah dilakukan atau belum? Memberi perpuluhan, sudah dilakukan belum? Menabur supaya menuai, sudah dilakukan belum? Mengampuni supaya kau sehat, supaya kau diberkati, sudah dilakukan atau belum? Menghormati orang tua, sudah dilakukan atau belum? Mengasihi istri, sudah dilakukan belum? Menghormati suami, sudah dilakukan belum? Ngerti, ya kan? Tetapi kan kemungkinan besar tidak dilakukan. Dan Alkitab berkata lebih baik Anda tidak mengerti daripada mengerti tetapi tidak melakukan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Hanya firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, dan jiwa berbicara tentang kehidupan kita keseluruhan. Ya. Keselamatan jiwa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus memperbarui roh kita. Itu keselamatan roh. Tetapi jiwa itu hanya bisa diselamatkan, diubahkan menjadi baru hanya melalui firman. Bayangkan kemudian kita hanya mendapatkan firman di sebagian gereja terlalu sedikit, terlalu dangkal, yang tidak sampai mengubah pola pikir kita. Saya mengulang firman yang saya sampaikan. Karena menurut pengetahuan, ketika nasihat diberikan yang sampai mengubah kebiasaan orang, itu ketika disampaikan 29 kali. Berarti kan sampai Anda mengatakan, Pak Yusa cerewet. Biasanya kita kan selalu patuannya 3, sudah 3 kali.
Sudah 3 kali. Ya. Orang tua kalau anaknya nakal ketiga kali, wah habis itu sudah, rotan itu sudah mainnya. Ya. Jadi lihat di sini bahwa seharusnya orang tua menasihati anak juga punya catatan. Iya kan? Saya percaya kalau Anda mencatat, Anda tidak mungkin marah. Paling Anda ketawa sendiri. Duh, masih belum 29 kali. Iya kan? Ya. Kalau tidak punya catatan, selesai 3, Anda langsung marah, itu sudah. Ya. Padahal ayatnya pembukaannya jangan marah. Jangan marah. Berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kita ke Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kan kita tidak mungkin bisa melakukan kehendak Allah kalau tidak bisa mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah hanya bisa dimengerti melalui firman Tuhan. Oleh karena itu jangan senang, ya kan? Jangan senang kalau pengkhotbahnya itu berkhotbah hanya 15 menit, 20 menit. Yang khotbah 1 jam lebih aja banyak lupanya, ya. Apalagi hanya 20 menit. Jangan ketika Anda hanya mendapatkan firman 20 menit. Jangan berkata mentertawakan orang yang membaca Alkitab setiap hari 4 pasal, 6 pasal, 10 pasal. Tidak usah terlalu fanatik lah. Anda kalau tidak membaca firman, pola pikirmu tidak akan diubahkan, jiwamu tidak akan diselamatkan. Baca firman, baca firman. Kebanyakan orang Kristen kalau untuk perubahan pikiran, jarang yang mau bayar harga. Baik membeli buku, menggunakan waktu untuk membaca. Jangan. Coba suruh beli baju baru, sepeda motor baru. Semuanya itu barang-barang yang ini akan lenyap. Apalagi zaman sekarang, kalau sudah diberikan contoh-contoh di depan kita, ya, tapi kita masih double, kan orang kita disebut orang bodoh. Bayangkan seperti yang terjadi di Aceh, langsung hilang, bahkan rumahnya pun hilang, tinggal atapnya. Dadah. Ya. Contohnya sudah ada, tapi kita selalu mengejar yang kelihatan. Padahal belum tentu, jangan-jangan giliran kita juga tiba juga, kan? Maksud saya begini, ketika jiwa kita diselamatkan, tidak masalah semuanya hilang. Ketika jiwa kita sudah diselamatkan, diubahkan, diperbarui, saya selalu katakan begini, minimal ketika kita kehilangan apa yang kita miliki, otak kita ini tidak hilang juga. Tapi kalau kau tidak mempunyai firman, ketika barang kesayanganmu hilang, bisa-bisa otakmu juga hilang. Ingat kalau dulu kan, kalau tembakau sudah gagal di Pamekasan, kan banyak kan orang jalan itu sambil ngitung uang, padahal uangnya tidak ada, ya kan? Tangannya aja yang begini ngitung uang. Ketika yang dimilikinya hilang, otaknya, jiwanya tidak punya firman untuk menguatkan, otaknya pun hilang. Saya ingat dulu ketika mami meninggal,
Ketika dia bilang lemas, kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan seperti yang Mami katakan, pokoknya saya tidak mau masuk rumah sakit, tidak mau menyusahkan anak cucu. Itu selalu dari muda dia sudah ucapkan ini. Sehingga pada akhirnya ketika dia dibawa ke rumah sakit, sampai akhir lancor belum sampai rumah sakit, dia sudah meninggal. Karena saya yang memegang tangannya, saya yang memangku dia. Dan setelah itu udah jadi ke rumah sakit, dibawa ke RK dan tidak dibawa ke RK, Mas, RK. Tapi saya pulang, kemudian istri saya bertanya, ya apa Mami? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Pak? Dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan kok tidak apa-apa? Loh mau apa? Iya kan? Mau apa? Tetapi setelah itu saya mulai menyadari, iya, kok bisa saya setenang itu? Padahal dulu kan saya masih bekerja. Setiap bulan itu dari papi hanya dapat 20.000. Saya tidak pernah minta ketika uang itu sudah habis 20.000. Bukan 20.000 sehari, 20.000 untuk sebulan. Jadi kalau saya sudah betah di kamar, bukan karena ingin doa, Mami datang ke kamar kasih uang. Tidak punya uang ya Sam, nih. Nah. Jadi Anda bisa bayangkan seharusnya ketika Mami dipanggil Tuhan, saya akan bingung, saya akan takut. Tetapi karena kekuatan firman, saya bisa berkata pada istri saya, tidak apa-apa. Dan itu begitu tenangnya. Itu karena firman. Ketika papi mau dipanggil Tuhan, beberapa minggu sebelum saya datang kepada papi. Papi tahu papi mau dipanggil Tuhan. Oh iya, papi tahu. Papi juga dengan tenangnya dia berkata, iya papi tahu. Kok bisa tahu? Iya papi mimpi kok. Mami datang, kemudian di depannya papi mami ada api kecil yang menyala. Kemudian ketika sudah mulai besar menjalar, papi sama mami kemudian berbalik dan pergi. Papi tahu, papi sudah mau dipanggil. Dan setelah itu saya masih sempat agak bergurau. Kalau begitu sudah saya langsung berlutut di depan papi, tumpangkan tangan papi ke Yusa. Urapan yang ada pada papi itu akan bekerja atas Yusa. Dan papi kan peka untuk tahu, untuk menyampaikan, untuk bernubuat. Sebenarnya dia karunia nubuatannya Pak. Dan tidak lama kemudian papi dipanggil Tuhan. Dan saya tidak perlu menangis segala macam. Tetapi setelah itu berlalu, saya juga merasa heran. Mau pakai gaya nangis juga memang tidak ingin nangis. Tetapi bukankah itu kekuatan firman sebenarnya? Menghadapi apapun juga. Ketika istri saya emasnya, antingnya juga hilang. Lo maunya apa? Sapu. Tidak ada. Ya sudah kalau tidak ada. Lo mau apa kan? Kalau sudah tidak ada mau apa? Kan tidak perlu sampai histeris. Dan saya mau kembali ingatkan betapa pentingnya firman yang sering kali dianggap tidak penting. Tanpa firman, jiwamu tidak akan selamat. Tanpa firman, jiwamu tidak akan diubahkan sampai engkau mengerti kehendak Tuhan. Tidak akan pernah. Firman. Sampai sekarang kalau saya sudah ada tawaran, sekarang tidak perlu ke Immanuel. Sampai sekarang beli, pokoknya beli. Satu judul buku saya beli 2. Kenapa? Satunya tuh dikasih siapa saya terkira, saya pergi ke pelayanan saya kasih. Saya bawa. Karena menyadari betapa pentingnya pembaruan
melalui kebenaran firman Tuhan. Seringkali kan kita sayang kalau begitu. Anda kalau tahu harga buku sekarang nggak terlalu tebel aja, bunyinya 90.000, 100.000, 150.000. Alkitab penuntun yang saya beli, dan tahu siapa yang minjem karena kena hujan. Saya kan kalau sudah buku saya itu tidak boleh sampai ada kotoran atau dilipat atau apa. Ini kena hujan, dipinjam kena hujan. Saya katakan, sudahlah ambil aja. Dan Alkitab penuntun itu sekarang di atas 600.000. Padahal seringkali orang Kristen itu punya Alkitab nunggu gratisan. Tidak ada nyindir, ini kebenaran. Sungguh. Artinya banyak dari kita tidak mau mengeluarkan harga untuk firman. Padahal firman itu yang akan menyelamatkan jiwa kita, katakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, bahkan mendengar sampai mengerti. Kalau tidak dilakukan percuma. Di sini dikatakan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mana ada penipu masuk surga? Ya. Penipu itu dosa, nipu orang itu dosa. Nipu diri sendiri sudah dosa, bodoh. Iya kan? Diri sendiri kok ditipu. Pokoknya nipu orang walaupun berdosa, kan gitu. Diri sendiri ditipu. Nah, orang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, itu menipu dirinya sendiri. Jangan katakan pada saya penipu, khusus menipu tidak melakukan firman. Ada tempat di surga, Pak Yusuf. Sudahlah, Anda ambil penipunya ini loh, yang saya mau katakan. Dengan alasan apa kita kepedean akan masuk surga? Kemudian ada ajaran lagi, kita enggak keselamatan kita karena anugerah. Jadi walaupun kita berbuat dosa karena anugerah bukan berdasarkan perbuatan, kita tetap keselamatan kita tidak. Oh, banyak itu sekarang. Tetapi bagi saya, pengertian saya, anugerah itu ada dua. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan, di mana kita tidak pantas untuk menerimanya, bukan karena kita berbuat baik. Yang kedua, kemampuan kuasa dari Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan orang-orang di perjanjian lama, sekarang kita bisa lakukan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, bagaimana bisa? Kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Loh, kalau tanpa anugerah Tuhan, pipi kanan aja ditampar, langsung kita balaskan. Kalau anugerahnya separuh, pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Koma itu Pak Yusuf. Lalu balas. Kalau anugerah yang menyimpangkan seperti itu, jangan diterapkan anugerah yang menyimpang. Ya. Nah, kita lihat, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jangan menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hendak mendengar, seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya. Orang kalau sudah cermin, kan tidak mungkin kan setelah berbalik dari cerminnya, apalagi waktu kerja, Anda mengingat muka Anda. Ingat-ingat dulu muka saya tadi di cermin seperti apa. Takut lupa, kan tidak mungkin kan? Itu sudah langsung lupa.
Nah, firman ini kalau kita tidak lakukan, ya seperti itu, lupa. Dibaca pagi, belum siap, baru keluar dari kamar. Tadi ayat apa ya yang saya baca? Oleh karena itu, Ibu Vivi, adik dari Bapak Ahok, dia berkata begini, dia banyak hafal ayat. Dan ternyata cara dia menghafal itu adalah ketika ada satu kejadian, ya, apakah dia yang melakukan atau orang lain, pokok ada kejadian, dia langsung cari ayatnya. Ya. Jadi dia langsung, oh kejadian seperti ini, misalnya dia dimarahi atau mungkin dihina, dia cari ayatnya apa ya? Nah, kalau pipi kananmu ditampar, nah dari kejadian itu dia cari ayat sehingga dia katakan, saya tidak pernah lupa. Karena ada kejadiannya. Bukan keluaran, ada kejadiannya. Tidak apa-apa. Nah, perhatikan di sini. Dia berkata seperti itu dan saya bilang, oh iya, luar biasa juga. Ya. Di sini secara sederhana Alkitab katakan, kalau kau membaca firman, engkau mengerti firman, lakukan, maka engkau tidak akan lupa. Kalau enggak, dijamin lupa. Mulai nanti prakteknya, besok pagi baca Alkitab, tidak usah dikasih batas. Ya, tidak usah dikasih batas. Baca tiap hari, tidak usah dikasih pembatas. Anda bisa akan baca lagi setelah separuh. Nah, ini kan yang kemarin. Ya, untuk banyak ada yang ngangguk, yang ketawa, setuju dengan saya kan? Berarti bukan saya yang pikun kan? Ya. Ini Alkitab. Kalau Anda ini pandai, ini daya ingatmu kuat, baca Alkitab, hafalkan. Karena Alkitab ini hebat loh. Suka kita hafal sekarang. Coba 10 menit lagi. Nanti coba telepon, saling telepon ya. Tadi Pak Yusak khotbah dari apa? Bisa-bisa lupa. Oleh karena itu kan sekarang digalakkan kalau di Amerika ada lomba menghafal Alkitab. Tapi hafalannya bukan satu ayat. Hafalannya mainnya pasal. Iya, satu pasal. Dan luar biasa, ternyata banyak yang hafal. Ya. Marlene Hickey yang sekarang sudah mungkin umur 90 tahun masih tetap khotbah dengan kesehatan yang luar biasa. Dia bilang kuncinya apa? Baca dan menghafal Alkitab. Perjanjian baru dia hampir 100% hafal. Yang saya pernah baca buku, dia mengatakan 1 Korintus, kalau orang suruh dia bacakan dengan menghafal 1 Korintus, 2 Korintus saya baca, saya hafalkan. Orang-orang kaget-kaget, padahal menurut Marlene Hickey biasa, itu hal yang biasa menghafal. Ingat, ketika Anda ingin punya daya ingat yang kuat, baca dan hafalkan. Wow, Anda akan mudah mengingat banyak hal. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Lihat di sini, banyak orang ingin mendengar firman yang lucu supaya berbahagia, tertawa. Ada beberapa pengkhotbah yang berpendapat, kenapa dia harus lucu menyampaikan firman? Dan dia berkata, karena orang-orang tuh kebanyakan sudah bekerja dari Senin sampai Sabtu, mereka sudah stres, mereka mau ke gereja itu masa mau dimarahi lagi, ditegur lagi.
kan tambah stres. Loh, ini pendeta tapi tidak ngerti kebenaran. Karena firman itu seperti air yang hidup yang akan menyegarkan. Dan baca pendeta yang akhirnya melucu. Banyak gereja kemudian dibuat seperti diskotik. Kenapa? Supaya orang-orang senang. Padahal di sini jelas orang yang melakukan firman akan berbahagia karena perbuatannya melakukan firman. Orang yang tidak melakukan firman akan marah-marah. Firman berkata berdoalah 1 jam, tapi Anda tidak melakukan. Ketika pendeta menyampaikan firman, kita harus berdoa 1 jam minimal. Oh, nyindir, marah. Ketika kita tidak memberi perpuluhan, pendeta kemudian berkhotbah tentang perpuluhan, marah. Marah. Ketika kita tidak mengampuni dan pendeta berkhotbah tentang pengampunan, marah lagi. Akhirnya darah tinggi. Kenapa? Karena tidak melakukan. Jadi orang yang tidak melakukan firman gampang tersinggung, gampang marah. Coba Anda melakukan. Berdoa 1 jam, kemudian pendeta berkorban tentang manfaat, dan kemudian memberi kesaksian tentang doa 1 jam. Dan kita akan ketawa, oh ya benar itu, benar. Saya sudah ngalami itu, benar. Sambil senyum kan? Coba kan melakukan. Pasti tersinggung. Akhirnya keluar gereja juga, pindah ke gereja lain. Ya. Dengarkan khotbah di gereja lain, tersinggung juga. Pindah lagi ke gereja lain, akhirnya mirip. Hei setan, kau dari mana? Kata Tuhan. Ini Tuhan berkeliling-keliling. Mirip. Ya. Jangan gampang tersinggung. Supaya tidak gampang tersinggung, lakukan firman Tuhan. Engkau akan berbahagia karena apa yang kau lakukan. Mengampuni itu sangat menyenangkan, lega. Memberi kepada orang yang tidak mampu dan Anda melihat tertawa mereka, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Lakukan firman Tuhan. Jangan sekedar mendengar, jangan sekedar mengerti. Kalau hanya berhenti sampai mengerti, Anda akan suka berdebat. Anda akan menjadi sombong. Tetapi ketika engkau melakukan firman, engkau akan berbahagia. Ya. Lakukan firman. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, perhatikan kata meneliti, bukan baca cepat, ya, bukan baca cepat, meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Jadi pikiran kita, keadaan kita bisa merdeka itu karena firman. Karena firman. Tanpa firman yang benar, orang akan bangga ketika hidup miskin, supaya menambah kesucian. Kalau sakit tidak sembuh-sembuh, ya supaya saya rendah hati. Tidak ngerti firman. Kalau ngerti firman, kita sakit. Kita tahu kan di dalam Alkitab, siapa saja yang sakit ketemu Tuhan Yesus, tidak pernah pulang tetap sakit. Berarti kan kita tahu kebenaran firman. Tuhan ingin kita sembuh, Tuhan ingin kita sehat. Kalau kita baca firman,
kita hidup kekurangan. Jangan berkata, iya saya dikasih kemiskinan supaya saya hidup rendah hati, supaya suci. Loh, yang kekurangan mendapatkan mujizat kelimpahan kok di Alkitab. Baca Alkitab, teliti sungguh-sungguh bahwa kehendak Tuhan kepada orang-orang di Alkitab ini yang diceritakan tetap sama kehendak Tuhan kepada kita juga. Tidak pernah berubah. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kembali kepada ayat yang ke-19 kan, berarti di sini bahwa ibadah yang benar di sini dikatakan supaya tidak sia-sia, belajar untuk mengekang perkataan kita, membatasi perkataan-perkataan yang tidak perlu. Jangan suka marah, ya. Jangan suka marah jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Banyak ngomong yang tidak perlu, marah-marah lagi, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang sia-sia. Ibadah yang sia-sia. Belajar menata perkataan kita. Jangan suka bergurau yang banyak bohong, karena nanti Anda kebiasaan. Ketika Anda ngusir setan, setan pikir Anda sedang bergurau. Ya, karena Alkitab katakan iya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya berharap Anda semua berhadapan dengan setan dan Anda muncul sebagai pemenang. Dan sekarang ini banyak masalah, banyak penyakit karena setan. Walaupun banyak gereja tidak bisa mempercayai kebenaran ini, tetapi percayalah, banyak masalah, banyak penyakit karena setan. Ya. Jadi Anda sungguh-sungguh harus minta perlindungan darah Tuhan Yesus. Tapi saya sungguh berharap Anda akan berhadapan dengan setan dan Anda muncul sebagai pemenang. Ya, itu sangat penting. Saya ingat ketika melayani di Kalimantan, kemudian pendetanya waktu rakernas di BWS memperkenalkan saya. Ini loh Pak Yusa, ini si pengusir setan. Karena ketika saya di sana, ya, saya bahkan tidak mendoakan, saya lewat di depan orang itu manifest. Anak pendetanya punya mantu, istrinya itu orang Dayak, bertahun-tahun tidak punya anak. Ketika saya tumpang tangan, dia manifest. Sudah berdiri, saya mendekat lagi, dia manifest lagi. Saya ingat 4 kali dia manifest. Tetapi setelah itu saya mendengar dia hamil, dan sekarang dia punya 2 anak. Ingat loh bahwa suaminya yang katanya pendeta itu, dia seorang apoteker. Seharusnya kan ngerti kan. Tetapi kalau itu karena roh jahat, mau diobati bagaimanapun dia tidak akan bisa. Kalau itu karena kutuk, mau diobati bagaimanapun tidak akan bisa. Sehingga betapa pentingnya kita mempunyai kuasa Tuhan dan belajar untuk mengekang perkataan-perkataan yang tidak penting, supaya ketika kita mengusir setan, setan tahu bahwa ini bukan main-main. Ada kuasa, ada otoritas. Seringkali kita akan berhadapan dengan setan. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu
dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ada ibadah yang murni, ya, dan ada ibadah yang tidak bercacat di hadapan Tuhan di sini. Ibadah yang murni ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ya. Artinya apa? Ibadah yang murni itu adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan. Melayani itu memberi tanpa mengharapkan imbalan. Melayani dengan tulus, memberi dengan tulus, sehingga di sini dikatakan ibadah yang murni itu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya kan mereka tidak bisa membalas kita kan, yatim piatu dan janda-janda kan mereka tidak mungkin memberi kepada kita. Kita yang memberi, kita yang memberi. Jadi belajarlah dalam melakukan sesuatu itu jangan mengharapkan imbalan, jangan minta dihormati. Belajar melakukan sesuatu tanpa imbalan, maka itulah yang disebut dengan ibadah yang murni. Di kota besar sudah cari pelayan Tuhan yang tidak pakai, ya, yang tidak pakai uang. Suka. Bahkan kalau PD-PD itu lucu. Nanti selesai ibadah di Surabaya, itu amplopnya banyak. Untuk pembicara, untuk WL, untuk sigar, untuk membawa kolektor. Ada sih. Loh ini bukan gereja, PD-PD. Nanti ketemu di PD yang lain pun tetap aja sama, dan orangnya juga seringkali sama. Kalau tidak diberi, mereka tidak mau datang melayani. Dan saya mau katakan, ini kebenarannya, ini fakta. Artinya banyak orang pelayanan dan ibadah itu bukan dengan hati yang murni, karena mau memberi, karena mau memuji Tuhan, karena mau melayani Tuhan. Ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah adalah menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Tidak dicemarkan oleh dunia. Sekarang banyak kompromi di dalam gereja. Bertato, kemudian dikatakan bertato pelayanan, kemudian dikatakan jangan menghakimi, kemudian dikatakan yang penting hatinya. Lu kan luarnya aja tidak benar, apalagi hatinya. Kecuali kita tahu keadaannya memang dia orang yang tidak benar, orang berdosa, dulu ditato, banyak tatonya, kemudian bertobat, tidak masalah kan. Tetapi jangan bangga, jangan memberikan ajaran lah sesuai dengan keadaannya. Itu masa lalu, tidak usah disinggung lagi, tidak usah dipamerkan. Seringkali yang terjadi, masa lalunya dipamerkan. Saya punya satu gereja yang saya mentori. Sudah setahun lebih saya tidak ke sana. Dan kelihatannya kok antik sekarang gerejanya ini. Dulu begitu segarnya ketika saya sering ke sana. Sekarang orang pakai dikuncir rambutnya, pakai celana ketat, super ketat, dan sobek-sobek bisa melayani. Kapan pastor ke sini? Ya nanti tahun depan. Ya, tahun depan. Dan mereka sangat berubah. Mereka begitu bebas
masih memberikan pelayanan kepada orang-orang yang antik-antik, saya katakan antik-antik. Sangat ngeri keadaan gereja sekarang. Jadi mari kita lihat di sini bahwa ibadah dikatakan ibadah yang tak bercacat di hadapan Tuhan, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ada bedanya dengan dunia, ada bedanya dengan kebiasaan-kebiasaan orang dunia. Jangan sama. Apalagi kita sekarang hampir bertemu dengan Tuhan. Bagaimana keadaan kita? Sungguh-sungguhkah ada perbedaan yang jelas antara ilalang dan gandum, antara domba dan kambing? Sungguh-sungguhkah berbeda? Respon demi respon kita ketika menghadapi masalah, apakah berbeda dengan respon orang kebanyakan? Milikilah ibadah yang tidak sia-sia, ibadah yang murni, dan ibadah yang tidak bercacat. Tuhan memberkati kita semua.